Sempatkan baca 9 kali zikir ini habis sholat duha. Zikir pagi dan juga zikir pembuka pintu rezeki, agar Anda rezekinya meroket dan juga dikejar uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua jamaah majelis Taman Surga yang sedang menonton video ini dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang senantiasa dijanjikan Allah untuk ditambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua jamaah majelis Taman Surga mendapatkan syafaat dari beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema sempatkan untuk membaca 9 kali zikir ini setelah sholat duha. Ini adalah zikir pagi dan juga zikir pembuka rezeki, agar rezeki Anda meroket dan juga dikejar uang. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sahabat Taman Surga, ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan di-skip-skip supaya sahabat Taman Surga bisa mendapatkan pemahaman yang komplit mengenai apa yang akan kami sampaikan. Baik sahabat Taman Surga, dan kita akan membahas tema ini menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu istrinya. Kemudian bagian yang kedua kita akan membahas mengenai zikir pagi dan zikir pembuka rezeki yang akan bisa dibaca 9 kali setelah sholat duha. Kemudian pada bagian ketiga nanti kita akan belajar bersama mengenai jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat tentu saja yang kita tunggu, bagaimana cara mengamalkannya. Oke sahabat Taman Surga, ikuti video ini dari awal sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, bagi yang belum ya, silahkan bisa subscribe dulu channel ini. Ada tulisan subscribe warna merah. Kalau masih warna merah silahkan dipencet, kemudian pilih lonceng untuk semua, agar kalau ada video terbaru dari kami nanti dapat updatean. Nah sahabat, bantu juga share video ini kepada sanak keluarga maupun orang-orang terdekat Anda. Bagikan di grup-grup WhatsApp di handphone Anda dan juga grup Telegram yang ada di HP Anda. Ketika ada orang lain yang mendapatkan hidayah, semoga Anda termasuk orang yang mendapatkan amal jariyahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat Taman Surga, silahkan tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ini. Kemudian mari kita aminkan bersama-sama, semoga semua doanya dikabulkan Allah. Monggo silahkan ditulis dulu ya, di bawah sini ada kolom komentar, doanya ditulis. Dan mari kita aminkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua doa-doa sahabat Taman Surga yang sudah dituliskan di kolom komentar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Taman Surga, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan yang pertama adalah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu istri beliau mengenai sholat duha. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha
arba'a wa yazidu ma Allah rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa sholat duha 4 rakaat dan kadang menambahnya sesuai kehendaknya. Nah, jadi ini hadis ini sumbernya dari istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu biasanya sholat duha 4 rakaat dan kadang menambahnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi ini yang dimaksud tadi pesan Rasulullah pada istrinya, ini maksudnya adalah ini Sayyidah Aisyah itu dia melihat bahwa Rasulullah itu sholat duhanya 4 rakaat atau kadang juga menambahnya sesuai kehendaknya. Nah, ini sahabat taman surga. Kalau di video sebelumnya saya menerangkan sebuah hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian itu sumbernya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi ada kewajiban sedekah atas tiap tulang persendian seorang di antara kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat digantikan oleh 2 rakaat sholat duha. Itu yang berpesan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nah, 2 rakaat sholat duha itu sudah bisa menggantikan semua kewajiban atau hak dari setiap tulang-tulang dan juga sendi di tubuh kita. Tetapi ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ternyata beliau itu mengerjakan sholat duha itu 4 rakaat dan kadang-kadang malah menambahnya sesuai dengan kehendaknya. Artinya gimana sahabat? Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sholat duhanya 2 rakaat, tapi di sini disampaikan bahwa 4 rakaat dan kadang-kadang lebih sesuai dengan kehendaknya. Nah, mari sahabat taman surga, kita lakukan sholat duha sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mulai dari 2 rakaat juga sudah bagus. Mau 4 rakaat sudah oke. Mau dilebihkan juga bagus banget. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih, kita langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu bagian yang kedua, zikir pagi dan juga zikir pembuka pintu rezeki yang bisa dibaca 9 kali setelah melaksanakan sholat duha. Kan ada nih ya, banyak zikir, banyak doa yang bisa kita baca, yang bisa kita amalkan. Nah, salah satu di antaranya adalah membaca ini. Apa ininya? Membaca salah satu surat di dalam Al-Quran yang namanya adalah surat Al-Insyirah, atau biasa dikenal dengan nama surat Alam Nasroh. Nah, sahabat taman surga, jadi mulai sekarang sempatkan untuk sholat duha, kemudian bacalah surat Alam Nasroh atau surat Al-Insyirah ini sebanyak 9 kali. Pak Nafis, bagaimana bunyinya surat Alam Nasroh atau surat Al-Insyirah ini? Mungkin beberapa sahabat taman surga sudah hafal, sudah tahu. Tapi ada juga yang belum. Bagi yang belum nanti bisa dicari sendiri. Bacaannya saya bacakan, silahkan didengarkan baik yang sudah paham maupun yang belum paham. Kemudian mari kita baca bersama-sama. Begitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bacaan dari surat Al-Nasroh atau surat Al-Insyirah. Dibaca sebanyak 9 kali, sahabat taman surga. Surat Al-Nasroh ini merupakan sebuah surat yang memiliki keistimewaan. Karena semua surat di dalam Al-Quran itu memiliki fadilah dan keistimewaannya masing-masing. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Nasroh ini adalah pembuka dari kesempitan. Yang tadinya sempit akan dibukakan jalan keluarnya oleh Allah. Yang tadinya buntu akan diberikan jalan keluar. Yang tadinya rezekinya sedikit akan dibanyakkan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, sahabat taman surga, bacalah ya, dibaca 9 kali setelah selesai melaksanakan sholat duha. Mari sekali lagi kita baca bersama-sama surat ini, ya, supaya nanti sahabat taman surga juga paham dan juga ingat selalu dengan apa yang kami sampaikan pada video ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragata fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barang siapa yang hari ini sedang berada dalam kesulitan, barang siapa yang sedang merasa dirinya sedang susah, barang siapa yang sedang merasakan dirinya berada di dalam kesempitan, maka bacalah surat Al-Insyirah ini 9 kali. Mau dilebihkan juga boleh. Setelah sholat duha dibaca, setelah sholat fardu juga dibaca, di kesempatan-kesempatan yang lain juga sangat afdal untuk dibaca. Monggo dipraktekkan, sahabat taman surga. Dan yang berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu pada bab 3, jaminan Allah untuk banjir rezeki. Ada enggak? Ada dong, sahabat taman surga. Allah itu berfirman, Allah berjanji di dalam Al-Quran, ya. Suratnya surat At-Tolak ayatnya 2 dan 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berkaitan dengan janjinya, jaminan kepada orang-orang akan diberikan rezeki yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Artinya barang siapa yang mau menjadi orang yang bertakwa, yang mau berusaha, berikhtiar untuk menjadi orang yang bertakwa, maka orang-orang yang memiliki derajat takwa itu diberikan jaminan oleh Allah. Apa jaminannya? Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga, dari arah yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya gimana? Ada rezeki yang datang di luar batas pemikiran dari manusia. Contohnya begini. Kalau misalnya nih, apa ya? Nih, misalnya ini. Ini namanya encen alat cukur jenggot, ya. Misalnya ini harganya 100.000, ya. Saya kulaannya misalnya ini 80.000. Kalau 80.000 saya jualnya 100.000, maka sudah pasti secara matematika dan ilmu ekonomi
kita untungnya adalah 100.000 dikurangi 20.000. Salah. 100.000 dikurangi 80.000 menjadi 20.000. Untungnya jual satu ini adalah 20.000. Tapi min haitsu la yahtasib, rizki yang min haitsu la yahtasib itu tidak dari hitungan kita, tetapi nanti akan datang rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya, tiba-tiba datang mendadak ujuk-ujuk. Nah, bisa jadi nih kita baru lapar-lapar ya, lapar-lapar baru membayangkan, wah nanti ini kalau lapar-lapar begini kita harus masak dulu di rumah, mikir dulu ya, nanti harus belanja apa, kemudian nanti harus masak lagi. Tiba-tiba sampai rumah belum sempat belanja, baru mau keluar belanja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata dapat berkat dari tetangga sebelah rumah. Ada kegiatan syukuran. Kita diberikan nasi kotak, nasi bungkus, dalamnya ada dagingnya, ada telurnya, ada sayurnya. Jadi nggak perlu masak. Rezeki yang tidak diduga sebelumnya. Rizki min haitsu la yahtasib. Atau bentuknya yang lain, macam-macam rezeki yang kayak gini ya. Nah, sahabat taman surga, ini jaminan dari Allah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, bagian yang keempat, yaitu adalah bagaimana cara untuk mengamalkannya. Karena kita berbicara di sini mengenai zikir setelah sholat duha, maka diamalkannya adalah sesuai dengan judul video ini, diamalkan membaca surat Al-Insyirah atau membaca surat Alam Nasroh sebanyak 9 kali. Dibaca setelah selesai melaksanakan sholat duha. Pak Nafis, kalau habis sholat fardu boleh tidak? Ya boleh banget. Ini kan sholat duha. Kalau sholat fardu itu derajatnya lebih tinggi. Karena yang namanya sunnah dan wajib itu derajatnya beda. Wajib itu, kalau kita meninggalkan itu, maka kita mendapatkan dosa. Sedangkan sunnah itu, kalau dilakukan mendapatkan pahala, atau mendapatkan pahala kebaikan, tapi kalau ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Maka kalau Anda mau mengamalkannya setelah sholat fardu, itu adalah bagus dan top markotop. Malah seharusnya mengutamakan dulu sholat fardunya, jangan sampai bolong. Kemudian juga diimbangi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Jangan sampai Anda melaksanakan sholat sunnah tetapi meninggalkan sholat fardu. Yang benar adalah sholat fardu dilaksanakan ditambah dengan sholat sunnahnya. Itu sahabat taman surga. Jadi pesan kami begitu. Bacanya 9 kali. Mau dibaca lebih dari itu juga boleh. Waktunya mepet, baca 1 kali boleh. 3 kali juga boleh. Semoga istiqomah. Sahabat taman surga, semoga video ini bermanfaat. Bantu share kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini. Dan jangan lupa sahabat, di channel ini ada 3.000 lebih video yang sudah kami upload. Silahkan kalian lihat ya, dan tonton video lainnya yang bermanfaat bagi Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Anda semua, dan bantu share video ini kepada orang lain. Semoga Anda mendapatkan pahala jariahnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.